Baik, pada hari ini kita akan bicara tentang reliabilitas. Apa yang akan kita pelajari dalam materi hari ini yaitu yang pertama tentang definisi reliabilitas, ya, jenis reliabilitas, kemudian nanti juga kalau ada waktu kita bicara tentang estimasi reliabilitas. Jadi reliabilitas ini merupakan salah satu kriteria kita di dalam menilai suatu kualitas pengukuran di dalam ilmu psikologi. Nah, kalau kita ingat tahapan konstruksi pengukuran ya minggu lalu, nah, kita akan coba ulangi ya. Yang pertama, ketika kita ingin mengkonstruksi alat ukur, maka yang harus kita perhatikan ya atau langkah-langkahnya adalah kita tentukan konstruk dan konteksnya apa, gitu ya. Konstruk itu ya kita tentukan tujuan kita untuk mengukur apa, mengukur intelijensi ya, sikap ya, attitude ya ataupun yang lainnya. Dan konteksnya siapa? Siapa partisipan kita? Siapa sampling kita? Itu juga menentukan ya nanti arah selanjutnya. Yang kemudian ya yang kita tentukan adalah format dan item dan kita lakukan penulisan item. Jadi setelah kita buat tentukan tujuan ya konteksnya dan kita buat tinjauan teoritisnya, nah kita tulis itemnya ya dan formatnya juga kita tentukan. Kemudian kita ambil data ya atau namanya tryout ya untuk mengecek ya melihat apakah eh, item yang kita tulis itu ya nanti sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah psikometris ya. Nah, inilah yang selanjutnya data kita peroleh kemudian kita lakukan analisis psikometrik. Nah, yang kita lihat proses semua ini tahapan konstruksi pengukuran ini ya. Nah, di situ ada akan melibatkan ya reliability dan validity. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya bahwa proses dari awal sampai akhir ya itu akan melibatkan validitas ya. Jadi validitas ini lebih komprehensif ya, baik dari isinya, prosesnya, outputnya itu akan menjadi sumber-sumber validitas suatu tes. Sementara reliability ya ini berkaitan dengan hasil ya. Jadi bukan alat ukur ya, tetapi hasil dari alat ukur, hasil tes. Maka proses reliabilitas ini dilakukan setelah kita mengambil data. Jadi nanti kalau kita bicara tentang estimasi atau menghitung, memperkirakan reliabilitas, karena reliabilitas ini bentuknya angka ya, koefisiennya. Sedangkan validitas ini ada bentuknya angka, tetapi lebih komprehensif ya. Artinya tidak hanya angka ya, tetapi juga berkaitan dengan kualitatif juga. Nah, reliabilitas ini murni atau hanya satu indikatornya yaitu ditunjukkan dengan koefisien ya atau angka ya. Nah, nanti kita lihat ya, berapa koefisien reliabilitas yang bagus, yang baik, yang dapat diandalkan untuk suatu tes. Nah, reliabilitas ya, prosesnya dilakukan ketika kita telah mempunyai data atau setelah kita mengambil data atau tryout alat ukur yang kita buat. Nah, kalau kita lihat ya, konsep reliabilitas ini ya, ini secara umumnya ya. Jadi kalau kita ada target ya, apa yang kita ukur intelijensi misalkan ya, maka target itu ya akan ya ini kalau kita kaitkan ya reliability dan valid ya atau validitas nanti ya. Kemarin kita juga bicara tentang validitas ya. Kalau validitas itu ketepatan ya. Kalau reliable itu lebih kepada konsistensi. Jadi kalau Anda lihat ya, target yang pertama ini ya dia jauh di luar target makanya namanya reliable. Kenapa di reliable? Karena dia bertumpu pada satu titik ya, satu tempat reliable, konsisten dia, tetapi dia tidak valid ya. Karena dia di luar ya ketepatannya itu di luar yang garis merah atau yang titik hitam ini ya. Nah, sedangkan yang kedua ini dua-duanya low ya, karena tidak konsisten gitu ya pengukuran pertama, pengukuran ini atau item ini hanya tidak mengukur targetnya gitu ya. Sehingga low reliability and validity.
Kemudian yang ketiga ya, ini juga not ya atau tidak sama sekali lebih parah lagi ya. Tidak reliable, tidak valid gitu ya. Yang bagus yaitu ya dia reliable, konsisten, berada di garis merah atau titik merahnya, titik hitam ini dan akhirnya mencapai valid. Jadi memang reliabilitas itu nanti ada kaitannya dengan keakurasian. Jadi apa itu reliabilitas ya? Jadi reliabilitas itu ya ketergantungan atau konsistensi ya, keajekan gitu ya. Jadi reliabilitas itu dikaitkan dengan konsistensi dan akurasi. Nah, konsistensi ini ya bisa saja dia konsisten tetapi bisa saja dia tidak akurat gitu ya. Yang bagus ya konsistensi dan akurasinya tepat gitu ya. Maka ada kaitannya dengan nanti kesamaan mirip dengan reliabilitas, validitas ya, khususnya validitas kaitannya dengan konstruk nanti ya. Kemudian reliabilitas adalah konsistensi di dalam pengukuran ya. Jadi konsistensi itu akan dilihat sebaran hasil tesnya di dalam dia mengukur target. Apa yang kita ukur? Kalau kita ukur adalah ya kognitif, maka itemnya harus fokus kepada kognitif ya, prosesnya atau hasilnya. Kemudian reliabilitas adalah kriteria kualitas tes yang berkaitan dengan ketepatan pengukuran psikologis. Jadi bicara juga dengan ketepatan ya. Cuma saja kalau dia reliable tetapi nggak tepat gitu ya. Reliable pada hal yang atau pada tempat yang salah gitu ya. Nah, kemudian reliabilitas ini adalah ya proporsi varian benar terhadap total varian data yang diperoleh dihasilkan oleh alat ukur gitu ya. Jadi memang dianggap bahwa reliabilitas itu sesuatu yang ya true score ya atau kebenaran ya terhadap total varian yang ada. Jadi nanti kemarin kita juga bahas tentang pendekatan di dalam ya ilmu pengukuran ya. Ada yang klasik, ada yang item response theory ya. Ada berapa asumsi skor gitu ya berkaitan dengan ya bagaimana kita memahami angka. Bahwa angka yang kita peroleh itu di dalamnya kombinasi ya percampuran ada nilai murni true score dengan error gitu ya. Jadi error itu ada variannya ya. Oke, ini secara ini ya. Jadi reliabilitas itu konsistensi ya di dalam pengukuran. Kemudian mengapa reliabilitas itu menjadi penting untuk kita ini kan? Jadi reliabilitas ini merupakan simbol keakurasian di dalam pengukuran. Jadi bagaimana mungkin kalau kita menggunakan suatu alat ukur ya ternyata memiliki reliabilitas yang rendah dan apa efeknya adalah keakurasiannya menjadi rendah. Ketika kita melakukan seleksi karyawan ya dan ternyata alat tes kita tidak bisa memprediksi ya kemampuan karyawan, maka nanti akan berdampak kepada ya kesalahan di dalam proses rekrutmen dan akhirnya berdampak kepada kualitas ya karyawan yang akan nanti ujungnya berdampak kepada performance daripada perusahaan gitu ya. Jadi reliabilitas itu merupakan indikator ya salah satu indikator daripada kualitas pengukuran. Semakin tinggi reliabilitasnya, maka semakin rendah kesalahan pengukurannya. Jadi kalau koefisien reliabilitas itu nanti bergerak dari 0 sampai 1, mendekati 1 itu akan semakin baik reliabilitasnya. Nanti kita bisa lihat berapa koefisien reliabilitas yang bagus. Nah, ini ya, kalau kita anggap ya, tadi kalau kita kaitkan bahwa ya, misalkan tes A itu high reliability ya. Kita lihat kalau dia tinggi maka error score-nya kecil ya. Tapi kalau tes B low rendah reliabilitasnya mungkin sekitar 0,3, 4 gitu, maka error score-nya ya besar gitu ya. Nah, jadi ada kaitan antara reliabilitas dan error ya. Jadi semakin tinggi reliabilitas, errornya semakin rendah gitu ya, atau sebaliknya. Oke, itu ya. Ini kaitan antara ya reliabilitas dan error ya. Oke.
Tadi kita sudah bahas definisi ya, definisi reliabilitas ya, yang intinya adalah konsistensi. Nah, di dalam kita melakukan pengukuran, maka untuk mengetahui ya atau mengestimasi ya berapa reliabilitas yang kita peroleh, yaitu ada 4 cara gitu ya, atau di ini ada 4 jenis reliabilitas ya di dalam kita mencari atau mengestimasi reliabilitasnya. Yang pertama ada inter-rater reliability ya. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian ada kedua test retest, kemudian parallel from, reliability, internal consistency. Jadi bisa kita lihat ya. Nanti perbedaan-perbedaannya ya di dalam kita mengestimasi reliabilitas dengan berapa keunggulan dan kelemahannya. Jadi reliabilitas ini untuk proses estimasinya bisa dilihat dari 4 secara umum ya. Ada yang mengatakan 3 ya, karena inter-rater ini masuk di internal konsistensi ya. Tapi secara umum itu ada 4 ya. Baik, kita akan coba mulai dari yang pertama, tes retest dulu ya. Apa yang maksud dengan tes retest? Nah, jadi di dalam pengukuran reliabilitas ya, tes retest ini ya dari bahasa atau tes retest. Tesnya dilakukan ya kembali dilakukan ya. Tes retest ini pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sama pada subjek yang sama hanya waktu yang berbeda. Jadi kalau kita lihat gambar di sini gitu ya. Nah, tes retest ini ya dia punya 2 waktu, time 1 ya, time 2 ya. Customer ya. Maksudnya itu partisipan yang pertama ya sama ya, cuma waktunya saja berbeda. Jadi kalau Anda melakukan tes, misalkan yang pertama tes intelijensi, kemudian minggu depan dilakukan tes intelijensi dengan alat ukur yang sama, mungkin hanya dirubah tata letaknya saja. Kelemahannya ya subjek ini mengalami efek belajar dari tes pertama ya, sehingga kalau dia udah belajar tentu hasil berikutnya akan lebih bagus ya, khususnya tes-tes yang kognitif ya. Terjadi pada perubahan diri subjek. Kondisi subjek pada minggu pertama itu bisa saja berbeda ya pada minggu kedua, sehingga hasilnya itu bisa menjadi tidak akurat ya. Itu kelemahannya ya. Nah, kelebihannya ya bisa kita lihat ya. Kita bisa mengetahui seberapa efektif ya, berapa reliabelnya satu tes ini dilakukan pada orang yang sama. Ya, ini contoh tadi ya. Misalkan kita melakukan tes IQ ya. Tes IQ ini kita gunakan untuk menghitung reliabilitasnya, kita gunakan adalah tes retest. Tes dilakukan pada 10 subjek pada bulan April, minggu pertama dan minggu kedua ya. Jadi yang kita ukur ya, misalkan minggu pertama kita ukur ya, minggu kedua kita ukur. Kemudian hasilnya, nah, ini misalkan hasilnya ya. Hasilnya tes IQ pertama dari 10 orang seperti ini. Tes IQ kedua pada orang yang sama seperti ini. Maka hasilnya ini dikorelasikan ya dengan rumus korelasi Pearson ya. Sehingga korelasi Pearson bisa dicari di SPSS atau di Excel gitu ya. Maka menghasilkan namanya koefisien reliabilitas. Semakin tinggi ya, semakin tinggi koefisiennya, korelasinya, signifikannya, maka tes itu dikatakan reliable. Konsisten dari waktu pertama sampai waktu yang kedua. Itu maksudnya tes retest. Tapi kalau dia nggak berhubungan, berarti tes ini tidak ini ya, tidak reliable ya. Tapi kita harus perhatikan juga ya faktor kelemahan tadi gitu ya. Apakah ada sumber varian atau sumber kesalahan di dalam kita menjelaskan atau hasil koefisien reliabilitas ya. Oke, ini tes retest. Yang kedua, kita menggunakan parallel test ya. Jadi maksud dari parallel test ini adalah kita menggunakan dua buah alat ukur yang relatif sama. Ya bisa saja kita menggunakan tes IQ juga. Yang pertama teorinya si A, yang kedua teori B gitu ya. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Nah, pengukurannya ya dilakukan pada satu subjek dan pada satu waktu.
Misalkan ya, ini kalau kita lihat survei atau kita tes IQ, kita kasih tes IQ A, tes IQ B, ya. Yang pertama kita kasih tes IQ A, yang kedua kita kasih tes IQ B, kemudian hasilnya kita korelasikan. Kelemahannya adalah tidak mudah membuat suatu tes itu dua tes yang memiliki paralel tes yang sama, ekuivalen ya. Baik daripada kontennya maupun daripada jumlahnya, itu mungkin kalau jumlah mungkin masih bisa ya, tapi kontennya ya, kualitasnya. Jadi ini contohnya sama seperti tadi ya, tapi bedanya kita buat dua alat ukur dan kita ya berikan kepada subjek yang sama ya, dan dilakukan pada satu waktu ya. Hasilnya ya kurang lebih sama kayak tadi ya. Ini adalah yang A dan B ini adalah pengukuran A, pengukuran B, alat ukur A, alat B, misalkan intelijensi atau kecemasan ya. Kemudian hasilnya kita korelasikan dengan rumus korelasi Pearson. Hasilnya itulah yang dinamakan koefisien reliabilitas ya. Nah, itu ya. Jadi kelebihannya kita bisa melihat ya apakah dua alat ukur ini memiliki korelasi ya sehingga dikatakan memiliki reliabilitas yang baik ya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ya, itu adalah konsistensi internal ya. Nah, konsistensi internal ini pengukuran reliabilitas yang hanya dilakukan sekali dan menggunakan alat ukur yang satu. Jadi kombinasi daripada ya kelebihan-kelebihan yang pertama dan kedua. Tes retest itu punya dua waktu, sedangkan paralel menggunakan dua alat ukur, sedangkan konsistensi internal ini dia menggunakan satu alat ukur dan satu waktu. Jadi inilah yang paling banyak digunakan ya, kemudahan ya ininya. Ya yang paling banyak digunakan peneliti-peneliti termasuk dalam penulisan skripsi ya. Lalu apa yang dikorelasikan? Karena di dalam kita mengukur koefisien reliabilitas, kita pasti mengkorelasikan minimal 2 skor. Yang dikorelasikan adalah belahan daripada tes. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, tes misalkan kecemasan. Kecemasan itu ada 10 item. Nah, nanti kita contohkan ya. Nah, 10 item itulah yang dibelah-belah. Nah, belahannya itu yang akan dikorelasikan satu dengan yang lain ya. Tes yang homogen, yang relatif sama itu dapat dilakukan atau mudah dilakukan pembelahan daripada tes yang isinya heterogen. Jadi semakin tes itu homogen, relatif sama kan semakin mudah dan hasilnya semakin tinggi untuk reliabilitasnya. Nah, bisa kita lihat bagaimana proses pembelahan konsistensi internal ini. Ya, jadi sifatnya internal ya. Yang pertama, pembelahan tes bisa kita lakukan dengan cara random ya. Random ini adalah merandom atau mengacak seluruh item yang ada di dalam tes menjadi 2 atau lebih, kemudian ya dapat dilakukan dengan random sederhana. Ya, kemudian syaratnya memang isi dan taraf kesukarannya itu relatif sama ya. Contohnya misalnya begini ya. Ada 10 item gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Nah, ini ada contoh 10 item gitu ya. Ini model ganjil genap ya. Nah, kalau belahan pertama ganjil, belahan kedua genap. Kalau random sederhana dengan cara yang pertama tadi ya kita ambil aja buat undi, kita pilih undian sebanyak 10 kali ya. Misalkan belahan 1 isinya item 1, 4, 6 gitu ya. Nah, kalau ini cara yang kedua ini ganjil genap ya. Nah, jadi sama ya belahan pertama dan belahan kedua ini sama. Nah, nilai setiap belahan inilah yang dikorelasikan. Semakin tinggi korelasi, ya semakin tinggi reliabilitasnya. Ya, jadi ini cara kita mengukurnya konsistensi internal ya. Hanya satu alat ukur, kemudian satu waktu. Kita mengukur hanya satu waktu ya. Kemudian yang dikorelasikan untuk menghasilkan skor itu adalah belahannya. Atau ada yang diusulkan oleh Gullikson ini ya, itu match random subset ya. Pembelahan berdasarkan indeks kesukaran item dan korelasi skor item dengan skor tes ya, item total korelasi. Ya, jadi ini untuk mengukur kemampuan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat belahannya, dia lihat ya,
berapa item tingkat kesukaran itemnya gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Kalau kita lihat di sini tingkat kesukaran item dan korelasinya ya. Nah, ini yang memiliki nilai kesamaan 4, 9, 7, 10, 1, 8 ya, 3, 6, 2, 5. Nah, ini yang memiliki match nih. Artinya 4 di kelompok 1, 9 di kelompok 2, 7. Jadi dibagi ya karena ini berdasarkan kedekatan gitu ya. Tingkat kesukarannya. Jadi di-match-kan ya. Jadi enggak bias. Nah, cuma ini perlu analisis lanjutan ya. Kita harus mengetahui tingkat kesukaran itemnya kalau dia tes kognitif atau item total korelasinya kalau dia tes pada tes kepribadian ya. Oke, ini cara yang ketiga ya. Nah, kemudian di dalam konsistensi internal pun itu ada banyak cara ya kita di dalam mengukur reliabilitas. Jadi kalau yang tadi secara umum yang dikorelasikan dalam konsistensi internal adalah pembelahannya, belahannya ya. Nah, kemudian berdasarkan belahan itu ternyata ada cara atau teknik analisisnya ya. Ada yang menggunakan Spearman, Spearman ini korelasi ya. Cuma korelasi yang non parametrik ya. Kemudian ada formula Rulon ya. Nah, formula alfa. Nah, nanti kita coba lihat ya. Ini secara umum aja ya saya beri gambaran. Nah, misalnya begini, menggunakan formula Spearman itu dites dibelah menjadi 2. Asumsinya kedua belahan bersifat paralel ya atau tingkat kesukarannya, variannya dapat digunakan skor dikotomi dan non dikotomi ya. Dikotomi 2, non dikotomi itu lebih dari 2. Pembelahan tes dapat menggunakan cara ganip kenyal. Semakin tinggi korelasinya maka semakin tinggi reliabilitasnya. Nah, ini rumusnya ya. Rumus daripada formula Spearman-Brown ya. Jadi untuk mencari reliabilitas itu kita harus menggunakan korelasi antara X dan Y ya. Bisa menggunakan rumus Pearson ya, dimasukkan rumus ini ya. Oke, ini nanti kalau ini secara penjelasan umum ya, tapi prakteknya nanti kita praktek dengan software ya, Excel atau dengan SPSS atau JSP ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan ini ada 10 orang, kemudian ini item ada 10, ini isi itemnya ya, kuesioner gitu, misalkan kuesioner sikap gitu ya. Nah, kemudian dilakukanlah pembelahannya. Belahan pertama mana ya? Misalkan belahan pertama 1 sampai 5, belahan kedua 6 sampai 10. Nah, nanti skor totalnya nanti dikorelasikan. Ini secara umum teknisnya ya, perhitungannya. Oke. Nah, ini langkahnya ya. Nah, tapi nanti kita coba ya menggunakan software aja. Ini karena kesulitan ya kalau kita secara daring nih. Oke, kemudian yang berikutnya formula Rulon ya. Tetap membelah tes menjadi 2, tapi tidak memerlukan asumsi paralel ya. Nah, dapat digunakan pada skor dikotomi dan non dikotomi. Jadi Spearman dan Rulon belah 2 ya, tapi satu asumsi paralel, satu tidak ya. Rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Ada pakai varian perbedaan skor belahan, varian skor tes, perbedaan skor kedua belahan ya. Kemudian kalau kita lihat, ini ya, ini sekedar pengetahuan saja. Kemudian yang terakhir yang paling banyak digunakan adalah formula alfa ya. Ini estimasi reliabilitasnya dengan cara membagi tes menjadi 2 atau lebih. Nah, alfa ini lebih fleksibel lagi ya. Dia membelah tes itu menjadi 2 atau lebih. Bahkan bisa dibelah sebanyak item yang ada dalam skala atau alat ukur. Misalkan itemnya ada berapa di sini? 10. Berarti bisa dibelah menjadi 10. Jadi setiap belahan itu hanya satu item gitu ya. Bisa. Nah, yang dikorelasikan lah itu semuanya ya. Jadi agak lebih ini. Karena kalau formula Rulon sama ini berarti dia kalau harus sama, berarti dia itemnya harus genap ya biar dibelah sama. Tapi kalau alpha ini lebih fleksibel. Nah, dia pembelahannya dilakukan sebanyak item pun bisa, 3 pun bisa gitu ya. Nah, maka asumsinya jumlah item sama dalam setiap belahan. Jadi harus sama. Kalau jumlah item belahan 1, yang lain 2 nggak bisa, harus sama. Dapat dilakukan pada data dikotomi dan dikotomi. Nah, ini rumusnya ya, yang lebih panjang ya, banyak yang belahan, varian banyak belahan, dan varian skor test. Nah, ini yang paling banyak ya, yang kita gunakan yaitu kalau konsistensi internal itu menggunakan formula alfa. Nah, kemudian kalau kita bagi secara umum ya, nah ini tadi masih kurang satu ya, iterator ya.
Jadi kalau internal ini kalau kadang-kadang di program itu hanya ada istilah split half ya. Split half ini yaitu formula Rulon ya, kemudian Spearman ya, yang dibagi dua gitu ya. Nah, kemudian yang tes reliabilitas dilihat dari eksternalnya ya ada tes retest. Nah, kemudian ada namanya interrater. Jadi interrater ini adalah ya mengukur reliabilitas ya berdasarkan ya observasi yang dilakukan lebih dari satu orang terhadap satu fenomena tertentu. Ya, misalkan gitu ya, Anda diminta untuk menilai ya perilaku si A. Maka tidak bisa hanya satu orang Anda diminta dinilai. Itu tidak reliable, tidak konsisten. Maka kita butuh misalkan 3 orang ya untuk menilai apakah orang ini ya memiliki perilaku yang baik. Nah, 3 orang ini mengenal gitu ya. Kemudian dia diminta untuk menilai perilakunya, bisa dinilai sikapnya, personalitinya, ya macam-macam gitu ya. Nah, maka kalau hasilnya relatif sama, maka akan konsisten dia. Oh si A dinilai oleh rater 1 itu 9, si B juga si A dinilai oleh rater 2 juga 8. Bedanya tipis, maka reliabilitasnya semakin tinggi ya. Nah, jadi tapi kalau berbeda misalkan ya, di si A dinilai dikasih poin 10, yang satu kasih poin cuma 5 gitu ya, atau yang satu lagi 3. Berarti interrater di sini ya tidak sama ya, sehingga ini mengalami reliabilitas yang rendah gitu ya. Berarti tidak akurat karena bisa saja ada bias-bias ya untuk penilaian si A ini. Itu ya. Jadi interrater ini penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap suatu fenomena tertentu. Dan ini mungkin yang banyak kita lakukan secara informal ya. Cuma untuk ini lebih jarang dilakukan ya. Tetapi untuk tes-tes yang sifatnya konten analisis ya kayak kita menilai apakah ini itu banyak gunakan interpreter gitu ya. Kemudian tadi saya sudah singgung itu berapa nilai reliabilitas. Jadi nilai reliabilitas itu disebut dengan koefisien reliabilitas. Bergerak dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin bagus reliabilitasnya. Cuma tidak ada reliabilitas ala hukum CP1 ya, apalagi karena kita ilmu sosial ya. Umumnya reliabilitas dianggap memuaskan itu ya 0,9 ya. Walaupun tidak ada pasti, tetapi ya kita akan lihat ya berapa koefisien reliabilitasnya. Umumnya dikatakan bagus atau dapat diterima itu 0,7. Jadi pada tes sikap kepribadian itu 0,7, tetapi pada tes IQ itu agak lebih tinggi ya, 0,8 atau 0,85 dianggap memuaskan ya. Arti 0,08 reliabilitas itu artinya apa? Nah, 0,08 ini adalah 80% dikali 100 ya. Mencerminkan varian skor yang tampak merupakan varian skor murni atau kebenaran gitu ya. Sedangkan 20% itu error pengukuran ya. Jadi kalau dia 0,7 berarti 70% mencerminkan ya skor varian skor murni atau skor kebenaran gitu ya. Sedangkan 30% adalah errornya. Maka semakin tinggi reliabilitasnya, maka semakin bagus, semakin baik ya, itu menunjukkan keakurasian. Karena berbanding terbalik dengan errornya. Nah, ini contoh-contoh ya, reliability type ya pada berapa tes ya. Misalkan tes retest, alternative from ini ya parallel test ya, kemudian internal konsistensi, interscore ya. Nah, jadi short of variannya atau errornya bisa saja kalau tes retest pada administrasinya. Ya, alternative from ini paralel ini pada tes konstruksinya ya atau administrasinya. Internal juga tes konstruksi ini maksudnya ya itemnya kah ya kata-kata yang digunakan dalam item, caranya gitu ya. Nah, ini statistik yang bisa digunakan untuk mengukurnya ya. Person atau Spearman Row, person atau Spearman Row ya, ini person gitu ya, internal konsentrasi person ya, atau Spearman Row ya, atau Kuder gitu ya, Kuder Richardson. Nah, kalau yang interpreter bisa person juga atau Spearman Row. Jadi ini analisis statistiknya untuk mengukur reliabilitas ya.
Nah, ini berapa tes ya yang menggunakan di dalam tes psikologi ya. Ada 16 PF ya, 16 personality factor menggunakan equivalent form ya, ini paralel ya. Ada menggunakan tes retest ya. Kuder General Interest Survey ya, itu menggunakan kuder Richardson ya. Nah, ini juga model pengukuran ini ya, konsistensi ya. Kemudian ada split half ya. Ya, supaya itu bagi dua ya, kayak tadi Spearman gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh ya, ternyata di dalam pengukuran atau konstruktivitas itu tes-tes itu melakukan uji reliabilitas dengan berbagai macam gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, apa faktor yang mempengaruhi reliabilitas ya? Jadi reliabilitas ini merupakan konsistensi, maka faktornya banyak ya. Nah, karena dia berkaitan dengan sumber atau berkaitan dengan hasil skor, maka hasil skor itu bisa dipengaruhi oleh pertama kalau kita simpulkan dari tes itu sendiri. Kemudian dari faktor lingkungan ya. Kemudian yang ketiga dari faktor individu ya. Jadi itulah sebenarnya varian atau sumber errornya ya. Nah, dari tes sendiri adalah bisa saja kualitas item gitu, penggunaan kata gitu ya. Atau juga yang nomor dua ada sampelnya. Jadi sampel dalam untuk melihat reliabilitas itu juga bisa mempengaruhi ya. Semakin banyak sampel ya para ahli merekomen gitu ya sekitar ya 100 ke atas ya. Walaupun 40 60 itu juga bisa ya. Tapi semakin banyak sampel potensi untuk memperoleh reliabilitas tinggi itu semakin tinggi. Kemudian ada variasi dan konsistensi skor. Jadi semakin variasi dan konsistensi skor itu maka peluang untuk mendapatkan reliabilitas itu semakin tinggi. Ya. Jadi kalau ada variansinya terlalu kecil maka dia akan rendah reliabilitasnya. Dan konsistensi skornya juga semakin bagus, tinggi juga memiliki reliabilitas yang bagus. Jumlah item juga ada kaitannya ya. Semakin banyak item itu peluang untuk mendapatkan ini semakin besar. Tetapi ada batasnya ya. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan bisa lihat, kita kaitkan bahwa bagaimana kaitan jumlah item dan reliabilitas. Kemudian karakteristik subjek itu ya personalitinya, kepribadiannya, emosinya itu mempengaruhi reliabilitas. Kenapa? Karena cara mengisinya ya, ya ini ada kaitan dengan validitas ya, itu akan berpengaruh ketepatannya ya di dalam konsistensinya ya. Kalau lagi ada masalah seharusnya dia jawab ini, ternyata dia nggak jawab gitu ya. Nah, mungkin di tempat lain dia jawabnya A, harusnya dia jawab A juga pada item yang lain yang sama-sama mengukur masalah kognitif, ternyata tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir kondisi lingkungan ya, suhu, udara, kemudian pencahayaan, ya kebisingan, itu juga dapat mempengaruhi reliabilitas atau hasil skor pada tes ya. Jadi itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ternyata banyak faktor gitu ya. Ya, walaupun ada beberapa faktor yang kalau kita lihat di gambar ini tidak bisa dijelaskan ya, kurang lebih 5% gitu ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang reliabilitas. Minggu depan kita masih bahas tentang reliabilitas juga, lebih kepada teknisnya ya, kita kaitkan dengan error score atau panjang tes gitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.